Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab munculnya ragam bacaan yang saya ambil dari buku The Histories of Quran Text yang dikarang atau ditulis oleh Profesor Dr. Andes Muhammad Mustafa Al-Jami. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Salah satu pintu gerbang masuknya serangan pihak orientalis terhadap Al-Quran adalah membuat kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri. Menurut perkiraan saya, terdapat lebih dari 250 naskah Al-Quran dalam bentuk manuskrip secara lengkap maupun sebagian-sebagian. Sejak abad pertama Hijriah hingga hari ini, kesalahan-kesalahan telah diklarifikasi dalam lingkungan akademik pada kelompok disengaja maupun tidak. Dalam koleksi manuskrip yang banyak ini, sudah pasti dalam sekejap mata para penulis boleh melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Edisi ketiga Oxford Univ Press 1992. Buku pertama mengupas PL, Perjanjian Lama, dan yang lainnya tentang PB, Perjanjian Baru. Semua karya tertulis tersebut mengelompokkan kesalahan dengan memakai istilah seperti transposisi, haplografi, dan titografi yang kadang-kadang ditunjukkan pada penulis yang sudah meninggal dunia guna menghilangkan perhatian yang ada dalam pikiran di mana ia melakukan kesalahan sejak ribuan tahun silam. Hanya saja, perlakuan seperti itu tidak mungkin dapat diterapkan terhadap Al-Quran di mana terjadinya banyak kesalahan. Yang jelas ada akibat keletihan dalam penulisan dianggap sebagai variasi yang betul-betul terjadi. Sebagai bukti yang dianggap dapat merusak kitab suci kaum muslim. Betul bahwa ini sangat susah dalam menentukan apakah kesalahan ini disengaja atau tidak. Untuk itu, marilah kita selesaikan dua kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerusakan teks Al-Quran. Sebagaimana kita maklumi, Mushaf Utsmani betul-betul minus tanda titik Qur'an, yakni bahwa perbedaan bacaan dalam Al-Quran adalah akibat kekeliruan dalam penulisan bahasa Arab. Dalam penulisan bahasa Arab paleografi zaman dulu tidak ada titik dan tidak ada tanda di artikel. Oleh karena itu bentuk kata fil saja dibuang tanda titiknya, memungkinkan lahirnya ragam bacaan seperti sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar, ilmu seni baca Al-Quran secara tepat, diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkannya secara lisan pula. Berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapan pada umatnya. Kedua-duanya haram untuk bercerai. Umar dan Hisam bin Hakim ketika berselisih bacaan tentang sepotong ayat dalam surat Al-Furqan, walaupun pernah sama-sama belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW, Umar bertanya pada Hisam siapa yang telah mengajarkannya. Dia menjawab Nabi Muhammad SAW. Kejadian serupa dialami oleh Ubay bin Ka'ab
Tidak ada seorang sahabat yang berani ngada membuat silabus sendiri. Semua bacaan sekecil apapun merupakan warisan Nabi Muhammad. Ketika kita juga menemukan seseorang ahli tata bahasa yang menyatakan bahwa bacaan kata-kata tertentu menurutnya lebih disukai jika mengikuti tata cara aturan bahasa, karena perubahan dalam tanda di artikel tidak membawa makna yang berarti. Walaupun demikian, ilmuwan tetap memegang teguh sistem bacaan yang diperkenalkan melalui saluran atau sumber yang sah guna menolak usaha mengada-ngada, serta tetap mempertahankan pandangan bahwa qiraat hukum sunnah yang tidak ada seorang pun memiliki wewenang untuk mengubah seenaknya. Kita perlu mencatat, biasanya orang-orang tidak mau membeli mushaf di pasar murahan setelah selesai belajar waktu pagi, dan penjual ikan dan sayuran lalu pulang menghafal surat secara pribadi. Belajar secara lisan melalui seorang instruktur yang memiliki otoritas keilmuan sangat diperlukan. Biasanya rata-rata 5 ayat per hari. Tradisi ini terjadi di akhir seperempat pertama abad pertama Hijriah, ketika Abu Bakar bin Ash 1903 Hijriah belajar Al-Quran dari Ibnu Abi An-Nujum 1207 Hijriah sewaktu masih muda. Artinya tidak bacaan bermula dari kemampuan atau hasil tebakan seorang pengubahan yang dilakukan secara pribadi, di mana ketika mulai muncul lebih banyak bacaan orang-orang yang memiliki otoritas. Semua sumber dapat dilacak sampai kepada Nabi Muhammad pada zaman sahabat muncul. Sebab buku tentang subjek ragam bacaan yang dibuat untuk kepentingan masa depan dalam skala kecil. Dengan waktu yang telah menyaksikan perkembangan buku yang semakin banyak untuk membandingkan bacaan ilmuwan yang terkenal dari beberapa pusat keilmuan, ujung tombak terdapat dalam buku Ibnu Mujahid. Dulu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak bisa non-Arab, kesatuan dialek yang sudah Nabi biasa dengannya sewaktu masih di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek baru, berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Dalam kitab Sahihnya Muslim mengutip hadis berikut ini. Ubay bin Ka'ab melaporkan bahwa ketika Nabi berada dekat lokasi benua Hifar, malaikat Jibril datang dan berkata, Allah telah menyuruh kamu untuk membaca Al-Quran kepada kaummu dalam satu dialek. Lalu Nabi bersabda, saya mohon ampunan Allah, kaumku tidak mampu untuk itu. Lalu Jibril datang lagi untuk kedua kalinya dengan berkata, Allah telah menyuruhmu agar membaca Al-Quran kaummu dalam 2 dialek. Nabi Muhammad lalu menjawab, saya mohon ampunan Allah, kaumku tidak akan mampu melakukannya. Jibril datang ketiga kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu untuk membaca Al-Quran pada kaummu dalam 3 dialek. Dan lagi-lagi Nabi Muhammad SAW berkata, saya mohon ampunan Allah, kaumku tidak akan mampu melakukannya. Lalu Jibril datang keempat kalinya dan menyatakan, Allah tidak mengizinkanmu membaca Quran kepada kaummu dalam 7 dialek, dan dalam dialek apa saja mereka gunakan sah-sah saja.
Ubay bin Ka'ab juga melaporkan penyebab Utsman munculnya banyak multiple bacaan variasi beragam pandangan orientalis. Menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang besar bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia paham. Perbedaan karena tidak ada karangan tanda titik. 3 contoh mungkin cukup dan contohnya seperti digambar di sini. Nanti saya akan taruh di sini gambar. Perbedaan karena tidak adanya tanda di artikel. Bagi yang tidak begitu mengenal sejarah seni baca Al-Quran atau qiraat, contoh seperti itu mungkin dianggap sah, tetapi walau bagaimanapun semua teori harus berhadapan pada ujian terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan sebagai teori yang sah dan kajian Islam. Sayangnya berkembang dengan satu cara yang salah pakai tanpa memerlukan ujian segala. Jadi marilah kita evaluasi pernyataan-pernyataan mereka. Contoh pertama, dalam kolom pertama, kata-kata yang diragukan diberi tanda dengan warna yang berbeda. Kolom tengah adalah rujukan surat ayat. Kata yang berwarna dalam 3 ayat dapat dibaca menurut konteks seperti khot atau khot. Contoh kedua, secara kosakata leksigrafi kedua-duanya bentuk adalah sah pada setiap kasus. Contoh ketiga, sekali lagi menurut leksigrafi kedua-dua bentuk ini adalah sah pada setiap ayat. Setelah meneliti potensi Jeffrey dan Bloodhear dan menganggap bukti yang tepat, tampak tak ada cara lain kecuali meletakkan teori mereka ke pinggiran. Perbedaan yang mereka prediksi sekarang telah diketahui dalam contoh yang banyak atau tidak terkira, di mana sebuah karangan huruf dapat menerima lebih dari satu set tanda titik dan di artikel sesuai dengan konteksnya. Masalah yang jarang terjadi di mana perbedaan yang dilakukan dalam qiraat tidak akan membawa pengaruh terhadap makna teks. Bloodhear sendiri mengakui ini sebagai pula Margoliouth. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang metode pendidikan Muslim. Kitab suci agama Yahudi dan Kristen nyaris terlantar oleh tangan orang-orang yang semestinya diharapkan jadi pembela setia. Jika dalam bab-bab sebelumnya kita bermaksud hendak membiasakan sikap kaum muslim terhadap Al-Quran dan Sunnah karena penghargaannya, mungkin mereka kurang mampu menikmati kepuasan melahirkan setelah membandingkan dengan kitab Injil. Pembahasan secara mendasar mengenai metode pendidikan umat Islam dirasa perlu sebuah ilmu sebuah ilmu unik dan tak ada yang menyaingi hingga hari ini, serta amat penting dalam pemeliharaan Al-Quran dan Sunnah berlandaskan iman sesuai dengan kehendak Allah. Khusus sumber informasi. Sebelum Islam muncul, tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya Al-Quran merupakan buku pertama pembahasan Arab di mana Iqra
berarti bacalah, merupakan pembuka kata yang diwahyukan. Dengan silab ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi satu kemestian. Menghafal sekurang-kurangnya beberapa surat, terlepas apakah ia orang Arab atau bukan guna melaksanakan sholat sehari semalam. Sejarah juga mencatat saat Rasulullah sampai di Madinah, beliau segera memenuhi keperluan ini, mengatur persekolahan dan minat setiap yang berilmu walau masih minim agar menyampaikan pada yang lain. 6 penulis wahyu yang bekerja di bawah pengawasan Nabi Muhammad SAW dijadikan upeti dalam memerangi keahlian pribadi. Unsur penting dalam sistem pengerjaan waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian dahulu, kini, dan mendatang. Waktu sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau yang baik saja berlalu, ia akan hilang begitu saja. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung, seperti melalui bahan tertulis, maka akurasi berarti akan jadi puncak perhatian kita. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas muslim mampu membuat satu konstruksi keilmuan yang begitu jelimet dalam mengarungi ketidakpastian yang menjadi sifat dan sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan pada hukum kesaksian. Permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini merupakan genetik lahirnya sistem isnad. Ia bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Dasar tantangan ilmu berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadits di kalangan mereka. Sebagai mereka membuat kesepakatan menghadirkan majelis Rasulullah secara bergiliran, memberi tahu apa yang telah mereka dengar dan saksikan. Dalam memberikan tuntunannya, mereka harus menyebut Rasulullah melakukan ini dan itu, atau Rasulullah mengatakan ini dan itu. Dan tentunya wajar jika orang itu mendapat informasi dari tangan kedua. Ketika ia menceritakan pada orang ketiga, ia akan menjelaskan sumber aslinya, mencakup semua cerita yang terjadi. Fenomena isnad dan pemekarannya. Pemekaran sistem isnad pada permulaan abad Islam begitu menyiraukan. Anggaplah bahwa pada generasi pertama seorang sahabat saja yang secara pribadi mendengar pertanyaan Rasulullah. Pada generasi kedua kemungkinan terdapat 2 atau 3 dan bahkan mungkin 10 orang murid-murid pertama dalam mengalihkan kejadian, sehingga apabila sampai pada generasi kelima, yaitu periode penyusunan kitab-kitab hadis klasik, kita mungkin dapat menyiapkan 30 atau 40 orang meriwayatkan berita yang sama melalui saluran yang berlainan melintas ke seluruh dunia Islam, dengan sedikit di antara mereka yang meriwayatkan
berita itu melalui lebih dari satu sumber. Bentuk penyebaran seperti itu tidak selalu tetap pada semua hadis, di mana dalam masalah seperti ini mungkin hanya ada satu orang yang memiliki wewenang meriwayatkan pada tiap generasi, walaupun hal itu sangat jarang. Di sini dapat kita lihat sebuah contoh hadis mengenai sholat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Imam haruslah diikuti. Bacalah takbir apabila ia mengucap takbir. Rukulah apabila ia ruku. Dan apabila ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Bacalah Rabbana walakal hamdu, ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanyalah untukmu. Lalu apabila ia sujud, hendaklah Anda bersujud. Dan apabila ia bangkit, hendaklah kamu juga bangkit. Tetapi jangan sekali-kali mendahului sebelum ia berdiri sempurna. Jika ia sholat, duduklah. Jika ia sholat duduk, hendaklah kamu juga duduk semuanya." Baik, setelah kita bahas tentang penyebab munculnya ragam bacaan di buku The Histories of the Quran Text, dan sekarang kita membahas tentang unifikasi bacaan Al-Quran ya di buku yang berbeda. Buku yang saya baca untuk membahas tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran adalah buku rekonstruksi yang ditulis oleh Taufik Adnan. Unifikasi bacaan Al-Quran. Asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bab lalu tidak dikemukakan bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran lektonis adalah ketidaksempurnaan aksar Arab, yakni skeption devicta yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik di artikel pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks. Sekalipun sudut pandang tradisional menaifkan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Gagasan tentang latar belakang kemunculan lektonis semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal yang baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan Al-Zair Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam pada sahabat Nabi. Dari Miswar Ibnu Marwah dan Abi Arham Ibnu Al-Qori bahwasanya keduanya mendengarkan Umar bin Khattab berkata, "Aku berjalan melewati Hisam Ibnu Hakim Ibnu Hizam yang tengah membaca surat Furqan pada masa Rasulullah SAW. Lalu dengan cermat kudengarkan bacaannya. Dia membaca dalam ahruf yang banyak yang tidak pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Hampir saja kuserang dia dalam sholatnya, tetapi aku bersabar hingga ia menyudahi sholatnya. Kemudian aku tarik bajunya dan menanyainya, Siapa yang membacakan kepadamu surat yang aku dengar kau bacakan tadi?" Jawabnya, "Rasulullah yang membacakannya kepadaku." Aku berkata, "Bohong kamu, sesungguhnya Rasulullah telah membacakan kepadaku lain dari yang kamu bacakan." Unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya
standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman. Dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran dengan eksisnya teks yang relatif seragam. Pembacaan Al-Quran yang dipijakan pada teksnya akan memihakkan keragaman qiraat, tujuh dan periwayaan sebagaimana telah dikemukakan dalam bab 8. Sejumlah otoritas Sunni telah mengklaim 7 qiraah di atas sebagai mutawatir dalam proses transmisinya, yang merupakan salah satu kriteria penerima kebebasan bacaan. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yakni terdapat suatu konsunen ijma para sejarah muslim dan masa yang sangat awal hingga ke masa kini tentang kemutawatirannya. Perhatian penuh yang diberikan pada sahabat Nabi dan generasi muslim berikutnya kepada Al-Quran pasti mencangkup ketidakterpuasan transmisi bacaannya. Jika 7 bacaan tidak ditransisi secara mutawatir, maka Al-Quran tidak dapat dipandang telah ditransmisikan secara berkesinambungan mutawatir. Dan jika bacaan-bacaan tersebut tidak dipandang sebagai mutawatir, maka hal yang sama bisa diterapkan pada beberapa tema Al-Quran seperti Malik yang akan membawa konsekuensi bahwa penerimaan salah satunya sebagai bacaan yang tepat akan merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak berdasar. Nafi. Nama lengkap adalah Nafi ibnu Abdirrahman ibnu Nu'aim al-Mahdani, tetapi lazimnya dipanggil Aban atau Abu al-Hasan. Ia berasal dari Istifham, kemudian menetap di Madinah dan meninggal di kota sekitar 785. Dikabarkan bahwa ia membaca Al-Quran pada sekelompok tabi'in seketika 70 orang di Madinah. Masyarakat kota ini biasanya belajar Al-Quran dari Naif. Ahmad ibnu Hambal menilainya tidak bagus dalam periwayatan hadis, sementara pakar hadis yang lain seperti Al-Duri, An-Nasai, dan Al-Hasan menilainya dapat dipercaya. Ibnu Katsir adalah Abdillah ibnu Katsir ibnu Am ibnu Abdullah ibnu Zadzan ibnu Firzun ibnu Harmus al-Malik. Nama sebenarnya adalah Abu Sa'id, atau menurut sejumlah informasi Abu Bakar adalah imam qiraah keturunan Persia. Ia dilahirkan sebagai generasi kedua Islam atau tabi'in di Mekah pada 665 dan meninggal di kota yang sama pada 738. Ia berada di bawah perlindungan Amr ibnu Kamah al-Kinani. Nama panggilannya adalah Al-Darani karena pernah berproses sebagai penjual parfum. Ia belajar baca Al-Quran dari Abdullah ibnu Sa'id al-Makhzumi, telah memperoleh persetujuan otoritatif dari Mujahid ibnu Jabar dan Darbas. Klien Ibnu Abbas, Al-Abi Mudahin, dan Ibnu Sa'id menganggapnya dapat dipercaya, tetapi Abu Al-Hamdani memandangnya lemah atau tidak dikenal. Ibnu Amir Abdullah Ibnu Amir Ibnu Yazid Ibnu Tamin Ibnu Ribah Ibnu Amir al-Yasib, diberi gelar Abu Imran al-Yasib, dilahirkan pada 629 dan meninggal pada 736.
Hirsoh selain mengabarkan bahwa ia belajar Al-Quran pada Utsman, menyebutkan termasuk ke dalam generasi pertama tabi'in di Damaskus. Masyarakat Syria memandangnya sebagai otoritas dalam bacaan Al-Quran. 9 laporan yang berbeda telah diriwayatkan tentangnya, tetapi yang paling otentik adalah laporan yang mengungkapkan bahwa ia belajar Al-Quran dari Al-Mughir. Namun sejumlah laporan lainnya mengungkapkan ia tidak mengetahui dan siapa ia belajar qiraah. Abu Amir, Za'ban ibnu Al-A'la, ibnu Amr, ibnu Abdullah, ibnu Hasan, ibnu Harun, ibnu Zahlun, ibnu Kuzu'i, ibnu Mizan, ibnu Malik, ibnu ibnu Al-Mazin atau ibnu Amr lahir di Mekah pada 687, dibesarkan di Basrah dan meninggal pada 770. Dikabarkan ia belajar qiraah Al-Quran di Mekah dan Madinah, Kufah dan Basrah. Pada sumber besar guru qiraah, tidak satu pun di antara imam qiraat 7 atau 10 yang memiliki guru mengaji sebanyak Abu Am. Ia mempelajari bacaan Al-Quran dan Hasan Al-Basri, Abu Ja'far, Humaid ibnu Qais, Al-Araj, Abu Aliyah, Zaid ibnu Rumah, Syiban ibnu Nashi, Ashim ibnu Abdul Nuzum, ibnu Kathir, Abdullah ibnu Abu Ishaq, Atha ibnu Abu Rabah, Ikrimlah ibnu Khalid al-Madhumi, Ikrimlah Mawa'al ibnu Abbas, Muhammad ibnu Zabar, Muhammad ibnu Muhashin, Naswi ibnu Hashim, Yahya ibnu Yamas, dan Sa'id ibnu Zubair. Kiranya sangat populer di Syria lantaran seorang yang berasal dari Irak telah mengajarkan kepada masyarakat di kawasan tersebut. Di kalangan pakar hadis, ia dikenal dapat dipercaya. Sekalipun demikian, Abu Khatsman memperoleh bahwa ia tidak menghafal hadis. Asim, nama lengkapnya adalah Ibnu Abi An-Nuzub Abu Bakar Al-Ashid. Ibunya bernama Bahdalah dan karena itu ia juga disebut dengan Hasim Ibnu Bahdalah. Ia wafat di Kufah pada 745 atau 6. Hasim belajar Al-Quran pada Abu Abdul Ar-Rahman Al-Sulami, Abu Maryam Zair Ibnu Hubaisi, dan Abu Am Al-Syaibani. Dilaporkan oleh Hafsah, salah satu peristiwa termukanya bahwa Hasim mengajarkan kepadanya bacaan yang dipelajari dari Abu Abdurrahman Al-Sulami, dan kepada Syubah peristiwa Hasim lainnya bacaan yang dipelajari dari Zair ibnu Hubaisiyah. Menurut Ibnu Sa'id, Hasim dapat dipercaya tetapi membuat kekeliruan dalam transmisi hadis. Al-Nasi menilai dapat diterima, tetapi Ibnu Khas mengemukakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan mengandung sejumlah hal yang tidak dapat diterima, sementara Al-Uqli dan Darqutni menilainya memiliki kelemahan dalam penghafalan hadis. Hamzah, nama lengkapnya adalah Ibnu Habib Ibnu Amrullah Ibnu Ismail, juga pernah berguru bacaan Al-Quran pada Ja'far Ibnu Muhammad Al-Sahdiq, salah satu imam madhab Syiah.
Hamzah dikenal sebagai maha guru dalam qiraah, otoritas yang kompeten, terpercaya dan tiada bandingnya. Abu Hanafi, demikian juga Sufyan al-Taswir bahkan pernah mengumumkan bahwa supremasi Hamzah atau orang-orang yang semasa dengannya terletak dalam masalah Al-Quran dan ketaatan menjalankan kewajiban agama. Sejumlah pakar hadis seperti Ibnu Mu'ain, An-Nas, Al-Ijil mengakuinya terpercaya. Al-Kisai, Ali ibnu Hamzah ibnu Abi Aula ibnu Bahdan ibnu Fir'aun al-Asyadi atau lebih populer dikenal dengan Al-Kisai karena pernah berilham hanya dengan satu kain, adalah seorang keturunan Persia yang tahun kematiannya tidak begitu jelas, tetapi sejumlah sumber menyebutkan pada 804 ia membaca Al-Quran pada Hamzah al-Zayyad sampai 4 kali dan mendapat persetujuan. Dilaporkan bahwa ia juga belajar bacaan Al-Quran pada Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Lail, Isa ibnu An al-Amsi, Abu Bakar ibnu Asyashi, Sulaiman ibnu Arqam, Ja'far al-Sadiq, al-Ajami, ibnu Uyaini, serta meriwayatkan bacaan Syu'bah. Sekalipun demikian, Al-Qisai sangat selektif dalam mengambilkan bacaan. Ia menerima bagian bacaan Hamzah dan menolak sebagian lainnya. Cukup sekian sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang kurang jelas, yang tidak dimengerti atau gimana, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar dan juga baru memahami. Apabila kurang pemahaman atau kurang nyambung, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.